Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya percaya kita ada semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sampai kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Pada hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, mengenal Tuhan lewat penderitaan. Siapapun kita tidak ada yang suka namanya menderita. Siapapun. Memperkatakannya saja kita tidak mau, apalagi mengalaminya. Tapi disadari atau tidak, mau atau tidak, kita sering ada dalam penderitaan. Entah penderitaan itu akibat kesalahan kita atau penderitaan itu atas seizin Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang satu rasul yang begitu hebat, namanya Rasul Paulus. Di 2 Korintus 12 ayat 7-10 menjadi renungan kita pada hari ini. Mengenal Tuhan lewat penderitaan. Dipakai Tuhan penderitaan untuk kita mengenal Dia. Kita mengenal Tuhan dengan kemahakuasaan Dia, kemahahadiran Dia, dan lewat penderitaan kita semakin mengerti tidak ada artinya kita dibandingkan Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini, bagaimana Tuhan memperkenalkan diri Dia lewat penderitaan. Penderitaan yang pertama dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Mari kita lihat di ayat 7 di pasal 12 di kitab 2 Korintus ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan-kenyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggecok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Pertama yang kita harus pelajari, penderitaan dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menyatakan begini, supaya aku tidak meninggikan diri, sehingga Tuhan memberikan duri dalam daging. Duri dalam daging banyak ditafsirkan dalam bentuk penyakit. Duri dalam daging bisa saja kesulitan. Duri dalam daging bisa saja penderitaan-penderitaan yang lain. Tapi Paulus berkata, duri dalam daging itu untuk membentuk Paulus supaya tidak tinggi hati, supaya tidak menyombongkan diri. Karena apa? Di ayat 1 sampai ayat 6, Tuhan mengizinkan Paulus mendapatkan penglihatan. Sehingga Paulus berkata supaya jangan karena penglihatan itu dia tidak sombong, Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging. Saudara, Tuhan menginginkan kita karakter yang baik. Terkadang Tuhan membentuk karakter kita lewat penderitaan. Lewat karakter yang baik, maka Tuhan akan semakin menyatakan mujizatnya bagi kita. Dan itu Paulus sadari. Dia tidak menolak duri dalam daging, tapi dia menerima duri dalam daging itu untuk membentuk karakter dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini. Duri dalam daging dalam hidup kita, selayaknya kita pakai satu pembelajaran untuk membentuk karakter kita. Sehingga kita tidak ada lagi hak untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata, terlalu baik kita, sampai Tuhan tidak berhak lagi untuk menguji karakter kita. Atau kita mulai hitung-hitungan, dan kita berkata sudah cukup banyak pelayanan, cukup banyak mujizat yang kita buat, seolah-olah Tuhan tidak lagi berhak memberikan kita kesulitan. Padahal Paulus berkata lewat kesulitan, lewat duri dalam daging, Tuhan sedang menyiapkan wadah yang baik, atau itu karakter kita. Yang kedua, lewat penderitaan Tuhan mau membentuk kita dalam hal iman. Mari kita belajar di ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 8, di situ dikatakan Paulus berdoa 3 kali supaya duri dalam daging itu mundur dari dia. Tetapi di ayat 9, Paulus mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Tuhan tidak mengangkat duri dalam daging, tapi Tuhan lebih memperkenalkan dirinya kepada Paulus. Mari Bapak Ibu belajar. Terkadang Tuhan tidak menjawab doa seperti yang kita doakan, tapi Tuhan membentuk kita lewat iman yang teguh. Nah, mari kita belajar hari ini Bapak Ibu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan mau menyatakan bahwa doa tidak selamanya dijawab persis seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan memberi lebih daripada jawaban doa, atau itu kasih karunia. Di tengah kondisi pandemi saat ini, kita berkata sampai kapan pandemi ini selesai? Sampai kapan corona ini selesai? Kita masuk di zaman yang dikatakan new normal. Kita berharap keadaan seperti sebelum ada corona, tapi bisa saja akan ada yang lebih sulit lagi. Kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Dan ini PR besar bagi dunia. Seolah-olah Tuhan gak jawab doa kita. Tapi sebenarnya
Tuhan menjawab lewat apa? Kasih karunia. Kesulitan ekonomi mungkin tidak dijawab Tuhan, tapi ketika kita bisa berdiri tegak dengan kesulitan itu, itulah kasih karunia. Makanya Paulus berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Dalam kelemahan, kita sempurna menghadapinya. Mari kita belajar hari ini, iman dibentuk Tuhan. Karena apa? Lewat penderitaan, iman kita terbentuk. Ingat sekali lagi, doa yang gak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan gak sanggup menjawabnya. Tapi doa yang belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan memberi lebih daripada jawaban doa. Yaitu apa? Kita kuat, kita semangat. Itu lebih daripada jawaban doa. Yang ketiga, kita belajar hari ini. Apa itu? Karena itu aku senang. Di ayat 10. Perhatikan Alkitabnya Bapak Ibu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tidak semua orang bisa memperkatakan ayat 10. Yang pertama tadi, Tuhan membentuk karakter kita. Yang kedua, Tuhan membentuk iman kita. Yang ketiga, Tuhan membentuk kedewasaan kita. Bapak Ibu Saudara, umur kita boleh tua, tapi belum tentu kita dewasa menghadapi kesulitan dan penderitaan. Kita boleh sudah mengalami banyaknya pengalaman-pengalaman, tapi belum tentu kita dewasa menghadapi kesulitan. Kita boleh sudah melayani ke sana kemari, tapi belum tentu kita tegak berdiri menghadapi kesulitan. Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, yang penting di dalam Yesus. Bapak Ibu, mampu kita berkata demikian? Mari kita belajar hari ini, didewasakan Tuhan lewat penderitaan. Bahkan Paulus di ayat 10, penutup dari perikop ini dia berkata, aku senang dalam penderitaan, dalam kesesakan, yang penting bersama dengan Tuhan. Wow, gimana? Apakah beban doa kita, kesulitan kita, penderitaan kita, kita anggap itu sebagai sesuatu yang nikmat, yang penting bersama dengan Tuhan? Atau kita lebih memikirkan jawaban-jawaban kesulitan ini dan seolah-olah kita berkata, tidak apa-apalah aku di luar Tuhan, yang penting aku nikmat hidupku, yang penting apa yang kupikirkan ku dapat. Hari ini kita belajar dari Paulus, selama di dalam Kristus, kesukaran, kesesakan, kekurangan kita akan nikmati. Karena apa? Ketika kita lemah, ada tangan Tuhan yang menguatkan kita. Mari Bapak Ibu, tidak ada satupun yang menjamin penderitaan ini akan selesai. Mungkin kita tidak menderita lewat corona ini, tapi ada penderitaan dalam bentuk yang lain. Mungkin ada penderitaan kita yang tidak bisa kita perkatakan, atau udah bertahun-tahun kita mengalami penderitaan. Mari mengenal Tuhan lewat penderitaan itu. Karena lewat penderitaan itu dimatangkan karakter kita, dibuat kita makin rendah hati, makin sabar. Dan lewat penderitaan kita mengenal, iman kita bertumbuh. Dan kita berkata, yang penting Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, kita didewasakan. Supaya apa? Lewat penderitaan ini kita makin matang, makin kuat, makin tegap. Dan kita akan melihat jawaban-jawaban yang lebih daripada yang kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita mengenal Tuhan kita lewat penderitaan. Dan lewat penderitaan kita menjadi pemenang di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.